Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Doa sholat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu sehingga kita masih terdorong hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sholat Jumat berjamaah. Salawat berangkaikan salam tetap tercurah kepada baginda
Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang telah memperkenalkan kita apa itu Islam. Beliau yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kebodohan, dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan berkah. Dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, inilah bukti bahwasanya kita memerlukan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu digarisbawahi dalam melafazkan salawat kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu melafazkan ini melalui hati yang tulus, hati yang ikhlas, bukan atas keterpaksaan, tetapi karena kita memiliki kerinduan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dengan begitu kita akan termasuk umat-umat yang betul-betul mencintai baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dengan kita bersolawat setulus hati kita, seikhlas hati kita, akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Jangan kita hanya mengatakan sekedar cinta kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kalau hanya kita mengatakan sekedar cinta di dalam mulut kita saja, tidak disertai dengan pembuktian bahwa kita cinta kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, ini tidak ada gunanya. Karena pada hakikatnya cinta itu butuh pembuktian. Kita boleh cinta kepada seseorang, bagaimana cara kita membuktikannya? Maka begitu juga dengan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka bersolawatlah atas keikhlasan hati, bukan atas keterpaksaan. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti pada akhir mendapatkan pertolongan dari baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kalau cinta itu tidak butuh perjuangan, bagaimana kita mau diakui? Pada hakikatnya cinta itu butuh perjuangan. Maka banyaklah bersolawat kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Inilah sebagai bukti bahwasanya kita ini termasuk umat-umat yang bersyukur, umat-umat yang berterima kasih kepadanya. Karena apa? Kita memang harus patut berterima kasih kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Karena memang Nabi Muhammad lah yang hanya diberikan Allah kepada beliau yang mampu menolong umat-umatnya. Hanya baginda Nabi Muhammad. Kenapa tidak diberikan kepada Nabi Isa? Kenapa tidak diberikan kepada Nabi Musa? Kenapa tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya? Begitu banyak umat-umat Nabi sebelumnya. Bukan spesialnya baginda Muhammad Rasulullah SAW diberikan kepadanya supaya apa? Supaya umat-umat di zaman kita ini tahu bahwasanya begitu besar perjuangan Rasulullah SAW dalam mempertahankan agama ini. Kita beruntung hidup di zaman Nabi Muhammad. Kita beruntung. Kalau kita hidup di zaman Nabi Isa, mungkin kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Itu sudah pasti. Umat-umat yang tidak hidup di zaman Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, mereka tidak diberikan Allah kepada Nabi Musa suatu kespesialan ini yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW.
besarnya cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Terkadang kita sebagai manusia lupa apa? Lupa segalanya. Kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita guna memiliki dan segala macam. Doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu aku sampaikan kepada para jemaah sekalian. Mari kita senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan kepercayaan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bahwasanya kita manusia yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena inilah bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain daripada itu. Oleh sebab itu mari kita meningkatkan iman, meningkatkan takwa. Iman ini adalah kita percaya bahwasanya Allah itu ada. Kita percaya bahwasanya Allah itu satu. Itulah Tuhan yang kita sembah-sembah. Ini membuktikan kita merupakan orang-orang yang beriman kalau sudah menegakkan keimanan yang dalam hati kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang di dalam kehidupan dunia ini banyaknya rayuan-rayuan dunia yang menjerumuskan kita, yang menyebabkan kita lupa bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya hiasan-hiasan dunia ini, perhiasan dunia ini yang membuat kita lupa ingatan untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah yang pertama kali adalah ibadah. Allah menciptakan jin juga untuk beribadah. Inilah tujuan pertama kita. Dibalik daripada itu, sisa-sisa dunia ini sebagai ujian kepada kita. Mampukah kita melewati ini dengan tetap hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita tergoyahkan dengan rayuan-rayuan dunia yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa sih Allah masih membuat begitu indah dunia ini? Kenapa tidak lurus saja supaya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah membiarkan kehidupan kita ini lurus saja, semua amal saja, tidak ada godaan-godaan syaitan, tidak ada godaan-godaan dunia, maka tidak akan nampak siapa yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang betul-betul manusia yang ingat kepada penciptanya. Tidak akan nampak. Sama seperti halnya kematian. Kalau sudah ditentukan mungkin semua kita ini akan masuk surga, karena sudah ada persiapan bahwa saya bulan depan akan mati, saya minggu depan akan mati. Pasti kita mempersiapkannya dari sekarang. Tetapi kenapa Allah merahasiakan? Allah ingin melihat apa sih yang bisa kalian berikan kepadaku, kata Allah. Apa yang bisa kalian buktikan bahwasanya kalian itu adalah hamba-hambaku. Dengan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 yang akan menolong kita di yaumil akhir nanti. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Dari mana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Dan seperti ini, dengan majelis
kita menuntut ilmu seperti ini, kita bukan mendengarkan khutbah. Ini adalah suatu ilmu bagi kita. Khutbah tidak lama-lama, dia sampai 2 jam, tapi itu menjadi ibadah. Inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan mampu menolong kita bahwa si fulan seringkali dan sering sholat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat. Kalau kita datang selesai khutbah itu bukan ibadah, tapi ibadah yang berbentuk ilmu yang dimaksud tadi tidak kita dapatkan. Seperti ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai ibadah. Yang kedua, apa yang kita bawa nanti menghadap Allah, apa yang mampu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa anak soleh. Bagaimana kita membina, memimpin anak-anak kita supaya mampu tetap berada di fondasi agama, tetap mempertahankan agama, tetap memahami itu agama Islam. Maka dimulai dari orang tua. Kita dorongkan anak kita untuk belajar, kita dorongkan anak kita untuk menuntut ilmu, belajar mengaji dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah tiada lagi di muka bumi, anak kita yang akan mendoakan kita. Jangan kita sepele akan ini semua. Kalau anak kita tidak kita punya dari sekarang, maka ketika dia dewasa akan berbuat aneh-aneh yang sehingga ini memalukan orang tuanya. Tetapi kalau sudah dimulai dari kecil, diajarkan ilmu agama, insya Allah ketika dia besar, maka dia akan tahu menjaga dirinya. Dia akan tahu menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan jahat. Itulah gunanya kita sebagai orang tua. Jangan kita sebagai orang tua acuh-acuh kepada anak kita. Ini merupakan suatu kesalahan kita. Apalagi di era zaman sekarang ini, semua serba sosial media, semua serba internet. Terkadang kalau kita tidak mengawasi anak kita menggunakan sosial media ini, inilah menjadi suatu bahaya bagi kita. Sudah berubah anak-anak sekarang untuk belajar di malam hari karena apa? Karena main game. Sudah berubah anak-anak sekarang untuk mengaji karena apa? Karena pengaruh dari handphone. Tapi apa? Bagaimana kita menanggulangi ini? Itu dimulai dari seorang orang tua. Kalau terlalu memanjakan anaknya, maka dia akan sesuka yang berbuat apa saja. Tetapi coba berikan ketegasan kepada anak-anak. Kasih waktu, kita tidak melarang untuk mereka bermain handphone, tapi kasih waktu yang tertentu. Jam sekian kamu baru bisa main handphone. Jam sekian belajar dulu. Orang-orang luar negeri, orang negara-negara lain, itulah cara mereka untuk menjatuhkan anak-anak muda di Indonesia ini. Dengan apa? Dengan menciptakan kecanggihan dan lain sebagainya. Itu cara mereka supaya anak muda Indonesia ini rusak, supaya tidak ada generasi yang memang bisa meneruskan pemimpin bangsa ini. Itu cara orang-orang luar sana untuk menjatuhkan anak-anak muda di negara kita ini. Tapi kita tidak menyadari itu, anggap itu hanya sebagai oh ya kasih atau gitu. Itu teknik dari mereka. Mereka gagal melalui narkoba dan lain sebagainya. Mereka menggunakan sosial media, menciptakan game-game dan lain sebagainya. Walaupun sekarang narkoba itu tetap masih ada. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau kita perhatikan,
lingkungan kita, ya inilah yang terjadi. Belum lagi nanti mereka beranjak ke kota. Ke kota semakin luas pergaulan, semakin mudah terpengaruh oleh lingkungan. Adalah yang nanti berganja, narkoba dan lain sebagainya. Maka butuhnya pengawasan orang tua. Kalau anak kita itu pandai untuk berdoa, untuk mendoakan orang tua, kan kita senang sebagai orang tua. Ketika kita sudah meninggal, ada yang mendoakan. Tidak perlu kita memanggil orang lain. Anak kita pun yang kita suruh bisa. Karena inilah yang akan menolong kita, doa anak soleh. Kalau ketika kita meninggal, anak kita saja tidak bisa berdoa mendoakan kita, bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari anak kita? Maka mulailah dari sekarang untuk mengajarkan. Kalau kita tidak bisa, coba kita memberikan dorongan saja. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang mampu menolong kita nanti di akhir adalah amal jariah. Apa ini amal jariah? Adalah suatu amal yang kita lakukan, pahalanya mengalir terus. Pahalanya mengalir. Contohnya, kita menyumbangkan sedikit harta kita untuk membangun masjid, maka ketika masjid itu terbangun, selama-lamanya pahala bagi kita akan tetap mengalir. Maka jangan ragu untuk memberikan apa yang ada kepada kita. Jangan ragu untuk menyumbangkan apa yang ada pada kita demi kemaslahatan umat. Inilah yang mampu menolong kita nanti dari akhir. Salah satunya adalah amal jariah. Maka Allah lebih senang orang yang beramal sedikit tetapi sering-sering daripada banyak tetapi sesekali. Silahkan menjadi berapa semampu kita, tidak ditekankan dalam beramal. Tidak diharuskan sekian baru kita mampu beramal, tidak, semampu kita. Kita lihat ada di pinggir jalan pembangunan masjid, kita sumbangkan saja semampu kita. Ketika masjid itu berdiri sampai selama-lamanya, kita berpahala bagi kita, amal jariah bagi kita. Inilah yang akan menolong kita dari akhir nanti. Kemarin rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga yang saya sampaikan tadi, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwasanya segala sesuatu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu kita ketika melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala harus betul-betul ikhlas, tidak ada kata terpaksa. Ketika kita beramal kalau terpaksa, ini pun tidak bernilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan nanti saya sedekah. Tetapi kalau sudah niat karena Allah, maka ini menjadi pertolongan bagi kita. Kemarin rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini menjadi renungan kepada kita bahwasanya tidak ada yang mampu menolong kita di akhir nanti kecuali pertolongan dari baginda Muhammad Rasulullah SAW dan amal jariah kita dan doa anak soleh dan ilmu yang bermanfaat. Bermain rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Walaupun kita tua, masih tetap dikatakan untuk menuntut ilmu. Mungkin ketika kita sudah berumur 40-50 kita malu, tapi ini kan kita jadikan sebuah alasan. Banyak cara untuk menuntut ilmu pada zaman sekarang ini, melalui HP pun bisa. Saya dirahmati
Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada Jumat yang mulia ini bisa menjadi ilmu kita, khususnya kepada diri kami sendiri. Barakallahu wa fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa yasmina fihi min ayati wa dzikri hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala